Shalom, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari berada. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali memuji Tuhan di hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah terbaik untuk seluruh umat-Nya. Dukung terus channel YouTube GKI Emmanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Berita Jemaat Minggu 28 Maret tahun 2021. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi sengsara ke-7 dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Marsina Anisinta STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marsina Anisinta STH serta panatua atau diakon yang mendampingi pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Emmanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirimkan ke nomor rekening 3010202.00991 mendatar 6 atas nama Kas Jemaat GKI Emmanuel Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakannya pada minggu-minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat. Jaga jarak, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah atau beraktivitas di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat, baiklah kita mempersiapkan diri. Jemaat dimohon berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 162, Hosiana Putra Daud. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki minggu sengsara ke-7. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 145, bait yang pertama, Mari Tuturkan Kembali. Nas pembimbing bagi kita, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta berhikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai ayat 26 yang demikian bunyinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya,
karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kebenarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jemaat, silakan duduk kembali. Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara balas-balasan Mazmur 96 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Bersama-sama, hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 476A. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat yang 19 hingga ayat yang ke-29. Di bawah judul Nyanyian Puji-pujian. Bukanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku, dan telah menjadikan keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Matius 7 ayat ke-24. Kembali kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, bait yang pertama dan bait yang keempat. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar
bergembira, olehnya aku sembuh. Ku dapat Dia sembuh, ku harap padanya, dan Tuhanlah berikanku tenang selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, terima kasih atas kesempatan di saat ini. Kami dapat kembali memuji, memuliakan nama Tuhan melewati ibadah virtual ini. Kami percaya Allah Bapa hadir memberkati kami, menyatakan berkat senantiasa dalam hidup kami orang-orang yang percaya dan penuh pengharapan kepadamu. Dan saat ini kami akan menyediakan waktu hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Urapi kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar firman-Mu menjadi kekuatan dan mampu kami lakukan dalam kehidupan ini. Diberkatilah jemaat-Mu yang merenungkan firman Tuhan, dan pakailah hamba dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai ayat 11 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan saat ini dengan perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Ibu bapak saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sewaktu Tuhan Yesus dan para murid waktu itu dekat Yerusalem,
Tuhan Yesus ini menyuruh dua muridnya untuk pergi ke kampung di depan mereka, dan mereka akan menemukan seekor keledai muda yang tertambat untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan keledai muda ini seperti yang ada dalam bacaan kita, belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Dan pada zaman itu Bapak Ibu Saudara, keledai ini digunakan sebagai alat transportasi. Kemudian kedua murid ini melakukan apa yang saat itu Yesus perintahkan, dan mereka membawa keledai itu kepada Yesus. Mereka mengalasi punggung keledai itu dengan baju mereka, dan Tuhan Yesus naik ke atas keledai itu. Lalu mereka pergi menuju ke Yerusalem. Tuhan Yesus menunggangi keledai dan bukan seekor kuda. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini menggenapi apa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Tuhan Yesus menggunakan keledai dan bukan seekor kuda Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Hal ini ingin menggenapi apa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria dalam Zakaria pasal 9 ayat 9. Lihat rajamu datang. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Kalau kuda itu bisa menjadi simbol kekuatan atau keperkasaan pada saat dibawa ke medan perang, sebaliknya Tuhan Yesus tidak memilih kuda, tetapi ia hanya memilih seekor keledai, supaya ia menggenapi apa yang disampaikan oleh para nabi. Dan Tuhan Yesus ini sebenarnya menyampaikan pesan kepada orang banyak yang menyambutnya, bahwa ia ini adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan dunia, tetapi dia bukanlah Mesias yang sesuai dengan harapan bangsa Israel. Yesus ini tidak memimpin bangsa itu menggunakan peperangan atau mengusir penjajah dari tanah Israel, tetapi ia datang untuk memberikan keselamatan kepada manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, para ahli pada waktu itu mengatakan bahwa orang-orang Israel ini biasanya menggunakan daun-daun palem di bait Allah dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun. Dan mereka sudah menyiapkan sebelumnya dari rumah, sehingga ketika kemudian mereka bertemu dengan Yesus, mereka melambai-lambaikan daun-daun palem itu. Dan tindakan tersebut sebenarnya punya makna Bapak Ibu. Tindakan tersebut menjadi makna sebuah tanda penghormatan kepada orang, kepada seseorang yang dianggap membawa kemenangan. Jadi tindakan mereka waktu itu melambai-lambaikan ranting hijau itu adalah untuk menyambut pahlawan perang yang baru saja kembali dari medan peperangan. Dan tidak hanya itu, mereka menghamparkan pakaian mereka di jalan yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Orang banyak itu menyambut kedatangan Tuhan Yesus bagaikan seorang raja yang pulang dengan membawa kemenangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memiliki misi yang lebih besar daripada sekedar membebaskan orang Israel dari penjajahan. Yesus bukan saja mau menyelamatkan orang Israel Bapak Ibu Saudara, tetapi ia mau menyelamatkan manusia dari kematian akibat dosa manusia. Jadi untuk menggenapi misi ini ia harus menjalani kematian di kayu salib, ia harus menderita demi manusia, dan dapat kita bayangkan betapa sedihnya Tuhan Yesus atas sambutan meriah dari orang banyak saat itu. Sebab mereka tidak mengerti bahwa harapan mereka justru berbalik dengan maksud Allah. Bahwa Tuhan Yesus justru harus mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan Yesus tidak menggubris sambutan orang banyak itu. Sebagaimana selebritis yang
viral pada masanya yang disambut fans yang begitu meriah. Tetapi Yesus langsung menuju ke bait Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dari nas firman Tuhan ini apa yang dapat kita maknai? Saya mengajak kita semua Bapak Ibu belajar sesuatu dari pelayanan seekor keledai. Keledai ini Bapak Ibu hanya makhluk biasa. Dia bukanlah makhluk yang penting. Keledai ini dapat dipakai sebagai alat transportasi. Tetapi tanpa keledai pun sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ini masih bisa berjalan kaki. Masih bisa naik kereta, naik kuda. Keledai ini adalah makhluk yang sederhana. Seringkali dilukiskan bahwa keledai ini adalah seekor hewan yang bodoh. Karena dia bisa jatuh 2 kali di lubang yang sama. Tetapi luar biasa, justru Tuhan Yesus mau memakai keledai yang biasa ini untuk bersama-sama menjalankan misinya di dalam dunia ini. Keledai yang sederhana ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengantarkan ia memasuki kota Yerusalem menuju kepada kematiannya di atas kayu salib. Menghantarkan Tuhan Yesus untuk menghapuskan dosa manusia. Mungkin Bapak Ibu, pelayanan keledai ini hanya sebentar dan kelihatan tidak begitu penting. Tetapi sungguh indah bahwa Tuhan memerlukannya, dikatakan dalam nas firman Tuhan ini. Katakan saja, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan pelayanan keledai ini. Kalau keledai ini bisa berpikir seperti kita manusia, bisa jadi ia akan bersyukur. Keledai ini bisa jadi bersyukur karena ia adalah hewan yang bodoh, tetapi ia dipakai sangat berguna oleh Tuhan Yesus. Mengapa ia yang kecil, yang sederhana mau dipakai oleh Tuhan? Padahal banyak hewan yang lebih kuat dan perkasa ketimbang keledai. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah juga gambaran kita. Kita semua adalah manusia yang sederhana. Kita mungkin saja berpikir bahwa kita ini tidak berguna, tidak ada gunanya saya ini. Tidak ada apa-apanya pelayanan saya ini. Tetapi Tuhan mau memakai kita yang sederhana ini untuk menjalankan misi kerajaan Allah. Kalau Tuhan mau pakai kita yang sederhana ini bisa menjadi orang yang berguna di tangan Tuhan. Dalam waktu singkat pun Tuhan mau memakai kita untuk melayaninya. Keledai ini hanya menghantarkan Tuhan Yesus dari luar pintu gerbang kota menuju ke pusat kota. Sungguh singkat perjalanannya. Bersyukurlah jika kita masih dipakai Tuhan untuk melayani sampai hari ini. Mungkin di antara kita ada yang sudah melayani setahun, ada yang baru 2 tahun atau bahkan puluhan tahun lamanya. Dan bisa jadi juga di dalam pelayanan bahkan pekerjaan kita bisa jadi merasa lelah, kita merasa terbebani, bahkan kita merasa frustasi. Tetapi kiranya melalui nas ini kita semangat kembali bahwa Tuhan Yesus memerlukan kita untuk melayaninya. Dan bahwa pelayanan kita merupakan bagian dari misi Allah untuk keselamatan dunia. Maka patutlah kita bersyukur untuk itu. Kita bersyukur kita masih dipakai Tuhan untuk menjadi salah satu alat menjalankan misinya. Satu hal lagi dari firman Tuhan ini yang dapat kita maknai Bapak Ibu Saudara. Satu hal lagi, sambutan meriah, hamparan pakaian dan daun palem di Yerusalem saat itu adalah untuk menyambut dan mengelu-elukan nama Tuhan Yesus. Bukan menyambut keledai yang ditungganginya, Bapak Ibu. Itu perlu kita garis bawahi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kesuksesan pelayanan pekerjaan kita bukanlah untuk kemuliaan nama kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika pelayanan ataupun pekerjaan kita terbilang sukses,
Janganlah kita menjadi jumawa, tetapi biarlah pujian atas keberhasilan pelayanan pekerjaan yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Ia yang pantas untuk dimuliakan. Selamat memasuki minggu sengsara ke-7. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga, karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, maka sampai saat ini kami boleh merasakan kesehatan dan kekuatan yang nyata dari Tuhan. Terima kasih bahwa nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan beri memampukan kami untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan bagi kami, ya Allah. Kiranya firman-Mu menguatkan iman pengharapan kami. Dan saat ini di dalam kerendahan hati kami berdoa menyerahkan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Kalimantan Evangelis di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, Kau masih terus memberkati gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, untuk terus bekerja, berkarya, dan melayani. Dan kiranya gereja-gereja Tuhan dimanapun berada akan terus menjadi berkat bagi jemaat, bagi sesama, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik keselamatan bagi setiap orang. Dan kiranya gereja-gereja Tuhan dipakai di dalam pelayanan yang penuh dengan sukacita, sehingga apapun pelayanan yang dilakukan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Diberkatilah hamba-hamba Tuhan, penatua, diakon, pendeta, vikaris, guru agama, guru sekolah minggu, dan siapapun yang melayani Tuhan dengan sukacita. Berkatilah kehidupan dan pelayanan mereka, ya Allah, besar maupun kecil yang kami lakukan. Kiranya kami tetap semakin mencintai pelayanan kami dan melayani Tuhan di dalam ketulusan dan kerendahan hati kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh memberitakan kabar baik. Kami memberitakan damai sejahtera dari pusat kota sampai ke pelosok pedalaman desa. Kami berdoa, ya Allah, bagi bangsa negara kami, di tengah persoalan pergumulan yang dihadapi, di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi. Kami hanya berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa segala sesuatu ini boleh berakhir sesuai dan indah pada waktu Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi bangsa negara ini, memakai para pemimpin kami, memimpin dengan sebaik-baiknya, memimpin dengan penuh hikmat dan bijaksana, dan tentu menghadirkan damai sejahtera dan keadilan bagi seluruh masyarakat lintas agama, suku, bahasa, ras, dan budaya. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi gereja Tuhan teristimewa yang Gereja Kalimantan Evangelis yang pada bulan April nanti akan melaksanakan sinode umum di Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun. Kami berdoa segala sesuatunya boleh lancar adanya, berjalan baik, berjalan sesuai surut dengan kehendak Tuhan, dan apapun yang dirancangkan dan dilakukan bagi pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis, semua boleh berjalan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sepanjang minggu ini bersukacita karena pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Tuhan memberkati hidup mereka dan memampukan mereka senantiasa mengingat kebaikan Tuhan melalui anugerah pertambahan usia yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Mereka yang berduka, Tuhan kuatkan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan yang terbaik. Bagi jemaat Tuhan dalam masa pemulihan dari segala sakit penyakit, Tuhan tetap memberikan iman percaya yang kuat dalam hidup mereka.
dan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, pemulihan kembali, melewati tenaga medis, obat-obatan, bahkan perawatan yang diberikan kepada mereka. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini boleh mengikuti ibadah secara virtual dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menyertai hidup mereka, mencukupkan mereka di dalam segala sesuatu, memberkati mereka siang dan malam. Dan Tuhan senantiasa menolong memberkati hidup mereka di segala keadaan, memberkati pekerjaan dan usaha mereka yang mereka tekuni hari demi hari. Kami juga berdoa ya Allah bagi rekan-rekan kami, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang saat ini dalam keadaan yang kurang sehat. Tuhan jamah pulihkan kembali keadaan rekan-rekan sekerja kami yang sakit, apapun itu sakit yang mereka hadapi. Tuhan senantiasa menilik melawat keberadaan hidup mereka, memberi kesehatan, kekuatan, dan pemulihan, dan biarlah mereka terus memiliki semangat untuk melewati masa-masa sulit dalam hidup mereka dengan kekuatan dan pertolongan yang datang dari Tuhan. Kami serahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan, setiap pelayanan yang kami lakukan, dan setiap kami yang melayani Tuhan, Tuhan yang berkati. Jemaat Tuhan yang boleh bekerja, apapun pekerjaan mereka, baik aparatur sipil negara maupun mereka yang berusaha, Tuhan yang memberkati hidup mereka. Tuhan yang menyertai dan mencukupkan mereka di dalam segala hal. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur pada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan maksulkah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat yang 7 dan 8. Sebelum kita memberikan persembahan kita, marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini,
agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara kita akan memberikan persembahan kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 293. Puji Yesus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada ibadah hari Jumat tanggal 2 April tahun 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Yang pertama, memahami perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterah yang ditentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah. Yohanes pasal 6 ayat 54. Perjamuan kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan kita dan seluruh umat manusia. Perjamuan kudus dilayankan untuk merayakan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus, maka manusia yang berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal dan menjadi anggota kerajaan Allah.
Perjamuan kudus juga dilayankan untuk menghibur dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib oleh karena imannya, sekaligus membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah yang akan dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Yang kedua, memeriksa hubungan umat dengan Allah. Pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya sebagaimana murid-muridnya dahulu dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah Ia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu, marilah kita merenungkan, apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, serta untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus hingga kedatangannya kembali adalah berkaitan dengan hidup kita sehingga kita bertekad untuk setia kepadanya sampai akhir hidup. Saat teduh sejenak. Yang ketiga, memeriksa hubungan dengan sesama. Pada malam perjamuan terakhir, ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan Yesus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang, untuk menerimanya menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkan, apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita sudah menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Saat teduh sejenak. Yang keempat, memeriksa kesediaan untuk bersaksi dan melayani. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Karena itu marilah kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Sebagai anggota tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan, sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran, sebagai tangan yang berkarya memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera. Saat teduh sejenak. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mempersiapkan diri dalam ikut merayakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 2 April tahun 2021 nanti. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pengutusan dan berkat Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Terimalah berkat
dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.